Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama menjalankan kegiatan asistensi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tema kita pada kegiatan asistensi kali ini adalah terkait dengan menjalankan Islam secara kafah atau menjalankan Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Ya, dalam artian lain, ya, kenapa kita harus menjalankan atau menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup? Ya, Islam itu bukan hanya sekedar ajaran, tapi bagaimana kita jadikan dia sebagai jalan ya bagi hidup kita, pilihan bagi hidup kita, gaya hidup kita. Baik. Kalau kita melihat sejarah bangsa Arab ya pada abad ke-6 Hijriah, mereka bukanlah bangsa yang tercatat di dalam sejarah. Mereka hanyalah bangsa yang berada di pinggiran peradaban ya Persia dan peradaban Romawi ya. Islam sama sekali atau bangsa Arab itu sama sekali tidak dianggap sampai Islam diturunkan di tengah-tengah mereka, sampai Islam diturunkan diutus kepada mereka seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah itu ya Islam ya bangsa Arab yang tadinya hidup di tengah padang pasir sebagai penggembala unta, kemudian mereka berubah menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin peradaban umat manusia. Apa sebetulnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, apa sebetulnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga bangsa yang tadinya begitu terbelakang menjadi bangsa yang bisa memimpin peradaban umat manusia. Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan ketika dia berhijrah ke Habasyah, lalu kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan surat atau mengirimkan utusan kepada Raja Habasyah untuk mengirim pulang ya umat Islam atau orang-orang yang hijrah ke Habasyah tersebut. Ja'far bin Abi Thalib kemudian meminta perlindungan kepada Raja Najash. Kemudian dia berkata, "Wahai baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kami menyembah berhala, kami memutus silaturahim, kami berbuat buruk kepada tetangga, dan yang kuat di antara kami memangsa orang-orang yang lemah. Sehingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri. Dia mengajak kepada kami agar mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dia merintahkan kami agar berkata jujur, menunaikan amanah, dan memelihara silaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari perbuatan tercela." Apa yang dideskripsikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini yang menjelaskan bagaimana kemudian Islam mengubah ya moral bangsa Arab yang tadinya dipenuhi dengan nilai-nilai keburukan kemudian berubah menjadi orang-orang yang baik. Islam mengubah kehidupan ya bukan hanya satu orang tapi sebuah umat ya, sehingga ketika mereka masuk menjadi seorang muslim, mereka menjadi seorang yang berubah segalanya dalam kehidupan mereka, berubah kepada mereka, tetangga mereka, mereka berubah dalam menjalankan amanah, mereka berubah ya, begitu juga ya dalam apa yang dalam kehidupan mereka, karena Islam ya mengajak umatnya agar masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini diturunkan kepada ya, seorang Abdullah bin Salam. Di antara sebab nuzul ayat ini, ketika itu ada seorang muslim, dia seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, yang dia sebelumnya adalah pengikut agama Yahudi. Ya, dia dan kawan-kawannya dari mantan orang-orang Yahudi ketika mereka masuk Islam,
mereka tetap ingin mengagungkan hari Sabtu. Kemudian mereka tidak mau memakan daging unta, ya, karena di dalam ya ajaran mereka sebelumnya dilarang memakan atau dibenci ya makan daging unta. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Salam, mengapa kamu melakukan ya mengagungkan hari Sabtu dan kamu tidak suka makan daging unta? Padahal para sahabat yang lain itu makan daging unta." Lalu Abdullah bin Salam berkata, "Ya Rasulullah, tidak bolehkah kami menjalankan ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal dia termasuk Nabi Allah?" Sehingga Rasul ketika itu terdiam hingga turunlah ayat ini. Ya, ayat yang memerintahkan agar orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara totalitas. Artinya, ya seluruh syariatnya harus diterima tanpa terkecuali. Apa yang Allah haramkan, haramkanlah. Apa yang Allah halalkan, halalkanlah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya, karena apa? Karena setan menggoda, memperdaya manusia agar manusia membeda-bedakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia ya menolak sebagian syariat Allah kemudian menjalankan sebagian. Ya, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Dari ayat itu kita bisa mengambil pelajaran agar kita ketika menjalankan Islam ini jangan setengah-setengah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur kalangan ahli kitab yang mereka beriman kepada sebagian Alkitab dan meninggalkan yang lain. Mereka menjalankan sebagian ajaran Alkitab dan meninggalkan ajaran yang lain. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan menjalankan sebagian Alkitab dan meninggalkan yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidak ada balasan bagi mereka ya kecuali mereka akan terhina di dunia dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya dalam sebuah riwayat memerangi orang-orang muslim tidak mau bayar zakat ya sepeninggal Rasulullah. Mereka tetap melaksanakan sholat, mereka membaca 2 kalimat syahadat, tapi ketika Rasulullah meninggal mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, kami dulu membayarkan zakat itu kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka tidak ada kewajiban bagi kami untuk membayar zakat." Ya, Abu Bakar kemudian menentang mereka dan mengutus kepada mereka sebuah pasukan. Sebelumnya Umar bin Khattab ya sempat bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah itu melarang kita untuk memerangi orang-orang yang melaksanakan sholat?" Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, "Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban zakat dengan kewajiban sholat. Kedua-duanya adalah kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah syariat Allah. Orang yang tidak mau zakat sama saja dengan orang yang tidak mau sholat." Maka Abu Bakar pun memeranginya. Begitu juga sebetulnya dengan syariat-syariat yang lain, aturan-aturan yang lain. Ketika ada perintah Allah, maka seorang muslim ya tidak boleh menolaknya, tidak boleh tidak melaksanakannya. Ketika ada larangan Allah, maka tidak boleh seorang muslim melanggarnya. Ya, sebagai contohnya dalam cara berpakaian. Allah mengatur cara kita berpakaian. Allah mengatur aurat kita, mana yang boleh ditampakkan, mana yang harus ditutupi. Tidak boleh kemudian ya seorang muslim berkata, "Oh, ini kan cara pakaian saya, terserah saya, mau pakai apa terserah saya." Ya, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya kalau kita termasuk orang-orang yang beriman. Dalam kegiatan kita, ya, kita ingin berpesta, kita ingin membuat hura-hura ya, ingin berpesta, ya, ingin melakukan sesuatu yang membuat kita senang. Dan tidak bisa kita tidak dalam Islam tidak diatur. Padahal Islam melarang hal tersebut. Ya, Islam melarang perbuatan yang sia-sia. Ya, dalam ekonomi misalnya, Islam melarang riba.
Dan bisa orang mengatakan, oh saya penting, ya, saya mendapatkan untung. Karena riba ini sudah, ya sekarang ini sudah diterima oleh masyarakat, maka saya terima. Tidak bisa, karena Allah telah memerangi riba, telah memerangi orang-orang yang memakan harta riba. Dalam makanan dan minuman juga sama. Terus perhatikan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Ya, jangan karena makanan tersebut viral misalnya, ya, atau populer ya, di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita makan, kita beli, ya, tanpa kita melihat makanan tersebut itu halal atau tidak halal. Ya, ketika kita beli makanan kemasan itu kita lihat dalam kemasannya, apakah makanan ini sudah halal atau makanan ini ya masih ada hal-hal yang diharamkan. Ya, dalam ekonomi juga sama. Ya, ekonomi Islam itu mengatur apa-apa yang diperbolehkan, apa ya tidak diperbolehkan. Jual beli juga sama. Dan memilih pemimpin, kita dituntut untuk memilih pemimpin yang mereka taat pada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kemudian ya pemimpin yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan pemimpin yang amanah, tidak zalim ya kepada orang lain. Dan ini yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemudian ya dituntut ya dalam bekerja pun ya agar kita memilih pekerjaan yang baik, dan dalam bekerja pun kita dituntut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Maka Islam itu banyak sekali mengatur urusan-urusan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan ajaran Islam. Kalau kita renungkan surat An-Nur ayat 46, Allah Subhanahu wa taala merintahkan ya kepada kita, walaqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ata'na. Mereka, ada sebagian orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami siap untuk mentaati keduanya. Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Ya, wa ma ulaika bil mu'minin, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaqul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi jika hukum tersebut, aturan tersebut menguntungkan mereka, mereka akan datang. Mereka inilah yang agamanya mengikuti hawa nafsu. Kita justru orang Islam itu hawa nafsu kita harus tunduk kepada agama. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Ya afi qulubihim marad. Apakah mereka tidak patuh pada Allah itu karena ada penyakit di dalam hati mereka? Amirdabu, atau mereka ragu ya dengan kebenaran Islam, atau mereka ragu dengan keadilan dalam Islam. Am yakhafuna, atau mereka takut ya ayyakhifallahu alaihim rasul, kalau Allah dan Rasulnya itu berlaku zalim, tidak adil kepada mereka. Pada Allah lah yang maha adil. Bal ulaika humut zalimun, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, innama kana qaulal mu'minin. Ini kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya jawaban orang mukminin itu hanya satu. Ya, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jika Allah dan Rasulnya menghukum di antara mereka, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka itulah
ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, ya mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan asistensi ini kalian bisa diskusikan dengan kakak asisten kalian apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang menjalankan Islam secara total, secara keseluruhan, dan tidak memilah-milah antara hukum-hukum yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah turunkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, mengapa kita harus lakukan, kemudian jika ada pertanyaan ya terkait dengan ya materi kita, silakan tanya kepada asistensi, silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian, dan kemudian ya silahkan jika ada pertanyaan yang belum terjawab ya silahkan tanyakan kepada saya sebagai ya dosen. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan asisten kalian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.